bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau satukan hati, kita mau satu dulu sejenak. Bapa yang Maha Baik, sucikan dan kuduskan hati kami Bapa, untuk kami datang ke hadirat Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin beribadah sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan dalam kehidupan dan ibadah kami hari ini. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah ibadah ini menjadi pujian dan hormat bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
setiap kesedihan kita pasti akan menang kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Hari ini kakak sama Kak Mai mau sama-sama ajak adik-adik bernyanyi satu pujian Ku menang bersama Yesus. Meskipun lagi pandemi, adik-adik nggak boleh pantang semangat, pantang menyerah, harus tetap bersuka cita. Terus cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan, salah satunya adalah berdoa, baca firman Tuhan, bersuka di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bersuka di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, iblis, setan, semuanya akan kalah dari hidup kita. Nah, sama-sama kita mau berdoa syafaat, kita mau doakan kita, teman-teman kita, gereja kita mau berdoa untuk lingkungan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, adik-adikmu, anak-anakmu di tempat ini ingin berdoa Tuhan kepada Engkau. Kami ingin meminta Bapa untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk pendidikan kami, biarlah Tuhan Yesus lancarkan dari setiap mara bahaya, biarkan mara bahaya jauh dari atas kami, bahkan biarkan kami berprestasi, kami bisa mendapat nilai yang
Shalom anak-anak, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Apakah sudah mulai bosan untuk berada di rumah dan juga beribadah secara online? Ya, Ibu percaya walaupun bosan, tetaplah setia mengerjakannya, karena segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan, itu Tuhan lihat dan Tuhan senang untuk setiap sikap hati kita yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Mari hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hari lepas hari yang kami lalui, kami ada di dalam naungan Tuhan dan kasih Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami mau beribadah kepada Tuhan lewat ibadah anak yang dilakukan secara online. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu GKM El Shaddai, supaya mereka diberikan hati yang terus setia mau melakukan ibadah, hati yang selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Inilah kami Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang salah satu tokoh firman Tuhan, tokoh di Perjanjian Lama yang bernama Nabi Yeremia. Kalian sudah ada yang pernah tahu tentang Nabi Yeremia? Ya, Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan bagi bangsa Israel yang saat itu bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan Yeremia 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kalian boleh mempersiapkan Alkitab kalian masing-masing di rumah. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca, Ibu akan membacakannya, kalian akan memperhatikan dan mengikutinya di rumah kalian masing-masing dengan Alkitab kalian masing-masing ya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan tentang Nabi Yeremia mengajarkan satu karakter yang baik yang ada di Nabi Yeremia. Apa itu? Yaitu Nabi Yeremia itu pribadi yang mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut, kalian coba bedakan mana yang mendengarkan, mana yang mendengar, ya. Mana yang mendengar dengan mana yang mendengarkan. Contoh yang pertama, misalnya orang tua memanggil contoh misalnya Prama. Nah, Prama sedang asik main HP, misalnya begitu. Prama sedang asik main HP. Kemudian Mama memanggil, "Prama, tolong datang." Prama jawabnya begini, ya, tapi dia masih tetap asik main HP. Tetap asik main HP. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sama juga. Orang tua misalnya mamanya memanggil Hana misalnya. "Hana," contoh yang kedua ya nak ya. "Hana, sini nak," kata mamanya. Hana lagi main HP, tetapi karena dia mendengarkan mamanya sedang memanggil, HP-nya diletakkan dan dia datang menghampiri mamanya. Nah, dua contoh. Mana yang mendengar, mana yang mendengarkan menurut kalian? Ya,
Yang contoh yang pertama adalah mendengar. Contoh yang kedua adalah mendengarkan. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Ada yang menjadi berbeda. Mendengar itu kita hanya mendengar suara. Kita tidak memperhatikan, kita tidak merespon terhadap suara itu. Tetapi kalau kita mendengarkan, kita mendengar suara dan kita perhatikan dan kita kerjakan, berespon seperti apa suara itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mendengar dan mendengarkan itu berbeda ya. Jadi kita akan membahas tentang mendengarkan, bukan membahas tentang mendengar. Yang menjadi berbeda mendengar dengan mendengarkan adalah kalau mendengar kita tidak memperhatikan apa suara yang sampai kepada kita. Tetapi kalau kita mendengarkan, kita memperhatikan suara itu, kita perhatikan dia sedang berbicara apa, atau suaranya seperti apa maksudnya, apa pesan yang disampaikan kepada saya di saat saya mendengarkan. Nah, itu bedanya mendengar dengan mendengarkan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia adalah contoh pribadi yang mendengarkan. Nah, kenapa mendengarkan? Karena dia mendengarkan suara Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan jelas. Kemudian dia mampu berespon. Makanya firman Tuhan bilang, aku menjawab. Artinya kalau menjawab berarti dia tahu dong apa yang menjadi perkataannya Tuhan terhadap dia. Dia perhatikan firman Tuhan yang datang kepada dia. Kemudian dia berespon dengan dia menjawab. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada dia dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mendengarkan ini sepertinya sepele, sepertinya gampang sekali dikerjakan. Kita pasti biasa untuk mendengarkan, tetapi biasanya kita itu hanya mendengar, tidak mendengarkan. Umumnya kita hanya mendengarkan pada saat kita memang serius untuk mendengarkan. Tetapi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mendengarkan itu sangat penting. Karena kalau kalian belajar untuk mendengarkan, kalian paham apa maksud berita, tugas, cerita yang disampaikan kepada kalian. Dan itu kalian pahami, kalian perhatikan, dan kalian berespon seperti apa yang diceritakan, isi firman-Nya atau isi pesannya yang disampaikan kepada kalian. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Ibu mau berkata bahwa firman Tuhan itu senang, Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan senang dengan sikap hati orang-orang yang suka mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan itu butuh sebuah usaha. Karena nggak semua orang bisa mendengarkan, nggak semua orang bisa mendengarkan dengan baik. Mendengarkan itu butuh sebuah kebiasaan untuk mendengarkan, butuh sebuah kepekaan untuk mendengarkan, dan satu lagi, butuh untuk kerendahan hati untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain sama kita. Nah, karena biasanya kita itu kalau dapat berita atau diajarkan sesuatu, apalagi kalau kita sudah tahu tentang mata pelajaran atau sesuatu itu ya, kita biasanya akan bersikap seperti, aku udah tahu, gak usah kamu kasih tahu, aku udah tahu. Nah, seringnya begitu ya. Nah, tapi mendengarkan itu tidak seperti itu. Mendengarkan itu kita dengar dulu ceritanya, kita perhatikan, dan kita baru berespon. Responnya apa? Kalau yang isi cerita atau isi pesan yang disampaikan ke kita itu salah, maka respon kita akan berkata begini, kayaknya cerita yang kamu sampaikan itu gak tepat deh, karena kalau apa yang saya dengar dari yang lain begini, atau apa kata firman Tuhan begini. Nah, jadi karena kalian memperhatikan dengan baik, kalian bisa berespon dengan benar. Tetapi beda kalau misalnya kita hanya mendengar, kita dengar apa yang dia sampaikan, kita nggak perhatikan. Misalnya teman kita lagi ajak ngomong, ini, kita cuma jawab gini, oh iya, terus teman kita nanya lagi sama kita, terus gimana dong? Aku harus gimana dong?
Terus langsung kita bilang gini, hah apa? Tadi kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti, nggak denger, ulangin lagi dong. Nah, sering banget ya kita kayak gitu ya. Ternyata itu bukan mendengarkan, itu mendengar. Kita mendengar ada suara, kita mendengar ada orang yang berbicara kepada kita, tapi kita tidak memperhatikan isinya dari pembicaraan itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita sama seperti karakter Yeremia. Dia mau menjadi pribadi yang mendengarkan. Mendengarkan siapa? Suara Tuhan. Lalu di saat dia mendengarkan, dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang disampaikan kepadanya, apa yang sedang disuruh kepadanya, apa beritanya. Firman Tuhan itu berkata dia untuk melakukan apa, dan dia berespon dengan benar. Karena dia memperhatikan, dia merespon. Baik Tuhan, akhirnya pada saat nanti kalau kalian baca sampai Yeremia saat selesai ya, Yeremia berespon terhadap panggilan Tuhan. Yeremia disuruh menjadi nabi bagi bangsa Israel untuk menyerukan pertobatan, dan Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk memberitakan itu kepada bangsa Israel. Dan awalnya Yeremia berkata bahwa jangan aku Tuhan, aku masih muda. Tapi Tuhan menjawab, harus engkau, karena aku akan menyertai engkau. Dan Yeremia mengerjakannya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mendengarkan itu penting. Mendengarkan itu penting. Mendengarkan itu butuh kerendahan hati. Mendengarkan itu perlu latihan untuk terus-menerus. Mendengarkan itu menjadikan kalian mampu memisahkan apakah yang kalian dengar itu baik atau apakah yang kalian dengar itu tidak baik, sehingga kalian bisa berespon dengan benar. Kalau tidak baik ya jangan dilakukan, tetapi kalau baik kalian bisa berespon dengan benar. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalian sudah mulai menaiki level sekolah lebih tinggi. Usia kalian 1 tahun lagi semakin bertambah. Berarti harusnya kalian memiliki cara berpikir, cara berkarakter, cara bertingkah laku harus lebih baik. Kalau awalnya dulu waktu masih adik-adik kelas kecil atau anak-anak masih kecil, kalau kita dengar dipanggil oleh orang tua ya kita hanya sambil lalu aja. Tetapi kalau kita sudah mulai dewasa, sudah mulai besar, kita harus mulai bisa berubah, bahwa aku harus memperhatikan siapa yang aku ajak bicara. Aku harus memperhatikan apa ya yang sedang disampaikan kepadaku, supaya aku bisa melakukannya dengan tepat, berespon dengan tepat seperti Nabi Yeremia. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Ibu berharap mendengarkan ini menjadi sebuah karakter yang kalian miliki, yang kalian kembangkan, yang kalian hidupi hari lepas hari. Sehingga apa? Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mendengarkan itu lebih baik. Salah satu dari firman Tuhan berkata mendengarkan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Artinya Tuhan lebih suka di saat engkau mendengarkan suara Tuhan. Orang atau orang tua itu suka sama anak-anak yang mendengarkan. Artinya apa? Karena apa? Karena orang tua melihat bahwa kalian memperhatikan orang tua, kalian menghargai orang tua di saat kalian mendengarkan perkataan orang tua itu. Nah, jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mendengarkan itu penting, hal yang sederhana tetapi penting untuk dikerjakan. Ibu berharap biarlah mulai hari ini dan seterusnya, belajarlah untuk mendengarkan, belajarlah untuk memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan perkataan orang. Perhatikan dengan benar. Kalau misalnya setelah kalian perhatikan hal itu tidak baik, ingat kembali lagi, tidak usah dilakukan, tidak usah didengar, tidak usah disimpan perkataan itu. Tetapi di saat perkataan itu baik, kalian sudah memperhatikan, perkataan ini kok baik ya, perkataan ini bener nih, perkataan ini tepat nih, orang yang mengatakannya juga orang yang tepat nih, orang tua, orang yang kuhargai, orang yang kuhormati. Berarti aku harus melakukannya, aku harus berespon, aku harus mengerjakan. Nah, belajar dari mendengarkan, maka kalian akan memiliki hal-hal yang lebih luas, hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih banyak. Belajar juga kalau kalian tidak mendengarkan juga tidak ada yang pelajaran yang bisa kalian pahami. Jadi belajar untuk mendengarkan. Selamat mendengarkan anak-anak sekolah minggu kelas besar, dan biarlah kalian juga ibu percaya kalian mendengarkan firman Tuhan dan ibadah anak pada hari ini
tetap mengerjakan, dibutuhkan kerendahan hati untuk mengerjakannya, dan juga ingat, perhatikan setiap pesan yang disampaikan kepada kalian. Pesan itu baik, pesan itu benar, kerjakan. Maka yang menjadi terberkati adalah hidup kalian masing-masing. Amin. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Biarlah kami anak-anak-Mu belajar untuk memiliki hati yang dengan setia, yang dengan rendah hati mau mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan, lewat firman Tuhan maupun lewat orang lain, lewat orang tua. Karena kami tahu segala perkataan yang berasal dari Tuhan itu baik dan memberkati kami. Bapa, biarlah kami anak-anak-Mu belajar untuk menghidupi karakter mendengarkan, kebiasaan mendengarkan, supaya kami semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan semakin banyak pengenalan kami akan kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini biarlah Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Hamba secara khusus berdoa untuk Prama, untuk Hana, untuk Yola, untuk Novel, dan juga untuk Lenta. Biarlah di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan memberkati. Engkau yang memberkati sekolah mereka, Engkau yang memberkati pelajaran kesehatan orang tua mereka, dan jadikan mereka pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hari lepas hari, supaya ditambahkan segala yang baik di dalam hidup mereka. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah COVID-19 ini segera berlalu, supaya kami semua anak-anak sekolah minggu boleh bertemu kembali di ibadah tatap muka dengan penuh sukacita, dan kami boleh saling bertegur sapa secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada pada sore hari ini. Jangan lupa untuk melakukan dan mengerjakan aktivitas kreativitas di buku aktivitas kalian ya. Selamat mengerjakan dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari, dan selamat mendengarkan orang-orang, orang tua, dan siapapun yang ada di sebelah kalian. Ingat, kalau tidak benar jangan didengarkan dan jangan dilakukan, tetapi kalau itu benar dan saat kalian perhatikan pesan itu baik, kerjakan dan lakukanlah, maka yang menjadi terberkati adalah hidup kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.